Assalamualaikum pun orang pakai belok nggak jadi. Di sini aku mau sharing tentang penting gak pentingnya beli bantal menyusui. Dulu di anak pertama aku gak punya dan gak beli bantal menyusui. Dulu di anak pertama anak aku lahirnya itu dengan berat badan yang kecil. Lalu aku juga baru mengenal gimana caranya breastfeeding sama anak. Jadi aku lumayan kesusahan saat menyusui karena belum berpengalaman di anak pertama aku. Di anak kedua ini aku pengen coba deh pakai bantal menyusui. Karena dulu anak pertama aku itu nyusunya lama banget sampai aku pegel. Terus sering begadang. Nah, begadangnya itu kalau menyusunya nggak mau sambil tiduran, maunya sambil duduk di pangku kayak gini sambil nyusu. Jadi aku cukup pegel saat itu. Nah, aku belilah di Shopee bantal menyusui dengan harga yang lumayan murah, ya mungkin 50 ribuan lah sama ongkir. Nah, singkat cerita lahirlah anak aku yang kedua tersebut dan aku sudah membeli bantal menyusui. Di minggu-minggu pertama kelahiran anakku benar-benar kepake banget karena pada minggu-minggu pertama itu kita masih fokus pada anak kita, terus banyak tamu yang jenguk mau nengokin bayi. Otomatis kalau bayi pengen enin lagi ada tamu, kita kan menyusunya sambil duduk. Nah, dengan bantuan bantal menyusui itu cukup membantu kita biar nggak pegel tangannya saat menyangga anak. Enakan banget dipakainya sambil senderan ke tembok, tangan nggak pegel, pinggang nggak pegel. Seiring berjalannya waktu, aku tuh orangnya pelupa banget. Terus karena aku udah punya 2 anak, rasanya riweh banget. Kenapa? Contoh misal aku lagi di ruang tamu, lagi nonton TV. Tiba-tiba anak mau nyusu, aku males banget ambil dulu bantal menyusui ke kamar. Praktisnya itu aku tinggal buka, tinggal kasihin ke dia. Yang kedua, karena kegiatan aku yang udah punya 2 anak, otomatis kegiatan aku tuh bukan hanya menyusui aja, tapi juga banyak kegiatan lain yang mengharuskan aku harus bisa sambil jagain anak pertama, kedua, dan juga pekerjaan rumah lainnya. Terus aku sukanya nyusunya itu sambil tiduran, soalnya sambil akunya istirahat juga gitu. Jadi untuk orang yang pelupa dan malesan banget ambil dulu bantal menyusui, kayaknya bantal menyusui ini kurang cocok deh. Kalau di seminggu pertama emang benar-benar kepake banget karena kita masih dalam pemulihan pasca lahiran, badan masih sakit, itu benar-benar ngebantu banget supaya kita menyusuinya lebih enak, lebih rileks gitu. Untuk bayinya yang kecil, ini membantu banget supaya bayinya lebih dekat ke kita dan posisi pelekatan saat menyusuinya itu bagus. Jadi bermanfaat banget apalagi untuk ibu baru. Aku pikir recommended sih buat dibeli. Fungsi bantal menyusuinya itu juga bisa dipakai untuk latihan tengkurap, latihan duduk, seperti itu. Fleksibel banget gitu loh bun. Selain buat membantu kita saat menyusui, setelah kita menyusui anak kita pakai bantal menyusui, kita tinggal pakai lagi bantal menyusuinya buat meletakkan anak kita. Nah, inilah alasan kenapa penting memilih bantal menyusui yang ada talinya. Tapi seiring berjalannya waktu, apalagi kalau yang anaknya itu bongsor, sudah tidak efisien lagi untuk meletakkan bayi atau anak kita di atas bantal menyusui karena semakin gak enak aja gitu loh, anak kita semakin tinggi, sedangkan bantal menyusuinya itu yang aku beli kemarin khususnya itu kecil, jadi udah nggak enakin aja gitu kalau ditaruh di sana. Khawatir juga pinggangnya itu nggak nyaman karena posisinya gitulah ya bun. Semoga bunda mengerti. Malah lebih suka naruh bayi aku itu di sofa ketimbang di bantal menyusui itu. Katanya bantal menyusui ini bisa atau bermanfaat juga untuk melakukan latihan tummy time atau untuk latihan tengkurap. Yes, memang bisa, tapi sambil dievaluasi ya bun. Kalau kira-kira menurut kita kok nggak nyaman dede bayinya atau kayak gimana, seperti anak aku kemarin, aku pernah letakkan anak aku untuk latihan tengkurap di atas bantal menyusui itu, tapi karena bansui yang aku punya itu ukuran bodinya cukup menggembung gitu, jadi anak aku tengkurapnya lumayan tinggi gitu, nggak nyaman aja kelihatannya. Jadi aku
nggak pakai buat latihan tengkurap, tapi klaimnya sih memang bisa dipakai untuk latihan tengkurap. Sekali lagi boleh dicoba membeli bantal menyusuinya yang ukuran proporsinya itu tebalnya nggak terlalu menggembung dan bodinya itu lebar. Bukan berarti yang murah itu jelek, nggak ya bun. Buktinya aku juga kemarin beli yang itu kepake banget buat membantu aku supaya lebih nyaman saat menyusui. Kesimpulannya, sesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Ada yang butuh kenyamanan, lebih baik aku merekomendasikan beli yang agak mahal dikit, nabung dulu sedikit biar kebeli bansu yang lebih bagus dari bodinya, biar semua fungsinya itu dapat, buat menyusui dapat, buat latihan tengkurap, latihan duduk. Kalau aku latihan duduk belum ya bun, karena anak aku belum duduk. Terus buat meletakkan bayi sebagai kasur atau alas bobo dapat gitu. Tapi aku beli kemarin yang harga 50 ribuan itu lumayan bagus kok. Itu menurut pendapat aku tentang penting gak penting membeli bantal menyusui. Dan kalau ditanya jika suatu saat aku punya anak lagi, kayaknya aku gak akan beli bantal menyusui lagi deh, karena ya itu dia, kata aku tadi, aku itu pelupa dan cukup priwe, pengennya yang cepat-cepat aja. Sekian dulu video dari aku, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.